mengembangkan atau Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kamal Firda. Di video kali ini aku pengen sharing tentang Kaygo lagi. Udah lama banget kayaknya aku nggak bikin video tentang Kaygo. Kali ini aku pengen sharing pengalaman aku jadi Kaygo di day service. Jadi kayaknya aku belum pernah ngeliat di YouTube orang yang sharing tentang day service, makanya aku bikin video ini. Oke, langsung aja kita ke pengenalannya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jenis-jenis layanan untuk lansia di Jepang itu tuh banyak banget guys. Salah satunya adalah day service. Nah, apa sih day service itu? Singkatnya, day service adalah layanan 1 hari penuh untuk lansia, di mana lansia ini akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi kemampuannya, entah itu kemampuan fisik, mental, motorik, dan sebagainya. Dengan tujuan agar mereka tuh bisa menjalani kehidupan selayaknya manusia biasa, walaupun mungkin nggak bisa senormal waktu muda, tapi seenggaknya mereka bisa terbiasa dengan kehidupan mereka sehari-hari seiring dengan bertambahnya usia. Nah, adanya layanan day service ini juga membantu dari keluarga lansia itu sendiri apabila mengalami kesulitan dalam merawat ataupun menjaga lansia. Jadi makanya biasanya mereka menggunakan layanan day service. Nah, karena day service ini tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dari lansia, makanya di sini tuh mereka akan dituntut untuk melakukan beberapa kegiatan yang memang mengasah kemampuan mereka gitu ya. Misalkan senam, games, atau membuat kerajinan, karaoke, rekreasi, dan lain sebagainya gitu. Makanya kebanyakan lansia yang didatangkan ke day service ini adalah mereka yang memang masih sehat gitu ya, bisa dibilang. Dalam artian memang kondisi badannya itu masih bisa dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi gitu. Dan pastinya dengan dibantu tenaga Kaygo dalam bantu mandi, ofuro. Jadi ofuro juga nanti ada di day service itu sendiri. Kemudian bantu makan, bantu toilet, dan lain sebagainya. Pokoknya pekerjaan Kaygonya juga tetap ada di dalam day service ini. Nah, itu dia tadi pengenalan singkat mengenai day service. Next, aku pengen sharing mengenai day service tempat aku kerja sekarang. Jadi day service tempat aku kerja sekarang itu bangunannya tuh ada 3 lantai guys. Jadi lantai pertama itu day service-nya, kemudian lantai kedua dan ketiga itu adalah kamar-kamar dari lansianya sendiri. Jadi memang lansia yang tinggal di lantai 2 dan lantai 3 itu sebagian besar didatangkan ke day service. Tapi ada juga orang dari luar, maksudnya lansia dari luar yang memang nggak tinggal di lantai 2 dan 3 itu yang juga didatangkan ke day service ya. Jadi ada orang dalam sama orang luar. Nah, untuk jam kerja di day service sendiri, karena memang ini layanan 1 hari, jadi dari pagi sampai sore. Jam kerjanya kalau untuk karyawan itu dimulai dari jam 8:30 sampai jam 5:30, sedangkan untuk lansianya dimulai dari jam 9 sampai jam 5. Jadi memang di sini kita setiap hari selalu dari pagi sampai sore, makanya nggak ada shift malam guys. Jadi aku nggak pernah ngalamin yang namanya shift malam. Nah, kemudian untuk urutan kerjanya di sini aku pengen jabarin secara singkat aja. Kira-kira dari pagi sampai sore aku tuh ngapain aja sih ya kan, jadi Kaygo di day service. Dari pagi itu kan kita udah kumpul dari jam 8:30. Di situ kita mulai apel. Biasanya kita rapat kecil, kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan di hari itu. Kemudian kira-kira nanti ada kunjungan dokter enggak dan segala macamnya. Kemudian di jam 9 kurang sampai jam 9 lah itu kita mulai jemput orang luar dan orang dalam untuk didatangkan ke day service. Dari jam 9 sampai jam 12 lewatan ini tuh ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan oleh lansianya ini gitu ya. Di antaranya ada senam, terus ada ngerjain soal kayak hitung-hitungan, mewarnai, soal teka-teki, dan lain sebagainya. Kemudian ada kuis juga. Pokoknya kegiatan yang memang mengasah kemampuan mereka gitu. Nah, terus kerjaan yang dilakuin sama kita-kita sebagai tenaga Kaygo adalah dari jam 9 sampai jam 12 ini ya. Biasanya kita bantuin ofuro, bantuin mandi, terus bikin kopi, bantu toilet, kemudian mimpin taiso, atau bahkan hanya sekedar mengawasi dengan duduk di samping lansianya. Terus untuk kegiatan dari jam 12 sampai jam 5 ya, dari siang sampai sorenya, pastinya ada makan siang, terus ada waktu istirahat untuk lansianya, karena setelah makan siang kita pasti ngebiarin mereka untuk tidur sekitar 1,5 jam ya istirahat. Kemudian ada waktu buat ngopi dan cemilan untuk lansianya. Terus juga nanti ada karaoke, ada games, ada rekreasi, terus ada misalkan kayak buat kerajinan dan lain sebagainya ya. Lagi-lagi kegiatan yang memang mengasah mereka untuk beraktivitas gitu. Nah, kerjaan yang dilakuin sama tenaga Kaygonya dari siang ke sore ini ya macam-macam juga sih. Kalau misalkan masih ada sisa ofuro, kita bantuin ofuro juga.
terus mimpin games, mimpin bikin kerajinan, mandu karaoke, bantu toilet, ganti popok, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kalau udah masuk jam 5, waktunya pulang, ya kita antar mereka pulang ya, antar mereka ke atas ke kamar masing-masing, ataupun kalau misalkan mereka orang luar, ya kita antar mereka ke rumahnya gitu. Nah, dari jam 5 sampai dengan jam setengah 6 untuk karyawannya kita ada bersih-bersih kayak piket gitu sebelum pulang. Nah, untuk sistem kerjanya gimana Kak? Apakah emang ini kerja tim atau ditentuin satu orang megang berapa lansia? Apa gimana sih sistem kerjanya gitu kan? Nah, untuk sistem kerjanya sendiri sebenarnya kita dibagi-bagi tugas pastinya. Kalau untuk pegawai di bagian deservis sendiri ada 7 orang, salah satu orang ini adalah leader. Nah, kita biasanya memang udah ditentuin gitu loh, siapa yang masukin ofuro, siapa yang mimpin senam, siapa yang bantu makan, siapa yang mimpin games, mandu karaoke, itu memang udah ditentuin. Tapi walaupun udah ditentuin kayak gitu, kita tuh harus bisa sama semua job desk, kita harus terbiasa dengan semua job desk, karena pasti ada kalanya kita harus ngelakuin job desk yang memang biasanya bukan kita lakuin gitu loh. Mungkin misalkan ada satu orang yang absen tiba-tiba, mau gak mau kan harus ada yang gantiin gitu. Jadi ya mau gak mau kita juga harus terbiasa dengan semua job desk yang ada di deservis ini gitu. Nah, kalau di deservis tempat kerja aku sekarang, itu juga kadang kita ngelakuin rotasi job desk. Jadi misalkan yang biasanya aku ngelakuin ofuro, nanti mungkin setelah beberapa bulan aku ganti tukeran sama orang lain yang biasanya jaga aula deservis gitu. Jadi kita tetap tuker-tukeran gitu kan. Biar apa? Biar memang kita terbiasa satu sama lain dan biar nggak bosen sama job desk yang itu aja. Nah, aku juga mau ceritain keluhan di deservis tempat aku kerja sekarang. Jadi kan sebenarnya deservis itu kan untuk lansia yang tadi aku bilang masih bisa dibilang sehat ya, yang masih memang bisa jalan ataupun yang masih bisa ngegerakin kursi rodanya sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya di deservis aku yang sekarang tuh masih ada lansia yang memang nggak cocok sebenarnya untuk didatangkan ke deservis. Misalkan lansia yang memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang cuma bisa tiduran aja, yang nggak bisa makan, makannya harus dari selang. Pokoknya lansia yang memang nggak cocok di deservis itu tuh masih ada beberapa yang didatengin gitu. Dan itu lumayan berat sih, karena nggak bisa menjalankan tujuan dari deservis ini sepenuhnya gitu loh. Karena kan itu tadi campur-campur kategori dari lansianya ini sendiri. Makanya itulah yang menurut aku kesulitannya di deservis sekarang. Misalkan buat main games atau rekreasi, gimana caranya kita harus bisa menyesuaikan nih kegiatan yang memang cocok untuk segala kategori lansia yang ada di deservis sekarang gitu kan. Itu kan agak tricky ya. Jadi mau nggak mau kita harus muter otak gimana caranya semua lansia ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di deservis. Tapi sebenarnya dibalik keluhan yang tadi aku bilang, di sisi lain aku bisa banyak belajar sih dari lansia yang memang nggak cocok di deservis ini gitu kan. Aku jadi tahu cara ngadepin mereka, jadi tahu cara pindahin mereka dari kasur ke kursi roda, itu kan yang lumayan berat ya. Terus cara mandiin mereka gimana gitu kan. Ya jadi banyak belajar sih sebenarnya, walaupun mungkin harus ekstra tenaga. Nah, selanjutnya aku pengen sharing plus minus kerja di deservis versi aku. Aku mulai dulu dari plusnya kali ya. Enaknya kerja di deservis tuh apa sih? Menurut aku enaknya kerja di deservis itu nggak ada shift malam. Jadi kan memang kita udah ditentuin ya waktunya dari pagi sampai sore. Jadi memang kita nggak pernah ada shift malam gitu. Nah, buat aku yang memang susah begadang, terus juga kayaknya sekali begadang aja tuh langsung nggak enak badan, aku ngerasa cocok aja gitu loh di deservis ini. Ataupun mungkin kalian yang memang punya masalah kesehatan yang kayaknya agak berat untuk ngelakuin shift malam, mungkin kalian cocok kerja di deservis. Terus juga deservis ini bisa ngelatih public speaking. Kenapa? Karena ada saatnya pasti kita disuruh untuk ngomong di depan. Kenapa ngomong di depan lansia-lansia ini? Karena untuk memulai deservis itu nantinya kita akan ada mimpin taiso, mimpin senam, dimana nanti sebelum senam kita harus sapa mereka di depan mereka ya, di depan lansia-lansia ini, sapa, beri salam, kemudian tanyain tanggal, bulan, musim apa gitu kan, tanyain satu-satu lansianya gitu. Dan itu menurut aku gak gampang gitu loh, dan susah untuk memberanikan diri sih ngomong di depan lansia ini dengan bahasa Jepang. Terus anaknya lagi kerja di deservis menurut aku adalah gak bosenin. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan seru menyenangkan yang bisa kita lakuin bareng sama lansia-lansia ini gitu. Kayak tadi kan ada karaokean, kita ngelakuin games, bikin kerajinan, dan menurut aku seru aja sih ngelakuin hal-hal kayak gitu bareng mereka, walaupun kadang kitanya yang capek, kitanya yang bingung,
kadang nguras emosi juga, ya kan, buat komunikasi sama mereka kan kadang masih susah juga gitu. Tapi menurut aku tetap aja gitu seru buat dilakuin bareng-bareng mereka tuh gitu. Jadi mungkin buat kalian yang nggak suka kerjaan monoton, terus suka kegiatan yang kreatif, mungkin juga kalian cocok di day service. Lanjut ke poin minusnya, yaitu nggak enaknya kerja di day service. Yang pertama, menurut aku itu kerja di day service itu susah untuk menyesuaikan di lingkungan day service itu sendiri. Kenapa? Karena setiap hari lansia yang datang tuh beda-beda gitu. Walaupun ada aja sih lansia yang datang hari ini, besok juga datang. Tapi tetap aja membernya tuh beda-beda gitu. Jadi itu sih yang menurut aku rada susah, karena kita harus ngafalin mereka satu persatu namanya, ya kan. Kemudian job desk di situ gitu. Yang tadi aku bilang, kita kan mau nggak mau harus bisa terbiasa sama semua kerjaan gitu, harus bisa siap ketika nanti tiba-tiba kita disuruh ngelakuin job desk lain gitu. Dan untuk terbiasa dengan semua itu, untuk bisa fleksibel dengan kerjanya, menurut aku cukup makan waktu yang lama sih kalau buat aku sendiri gitu. Terus di day service juga kita tuh dipaksa, dituntut buat jadi kreatif. Kenapa? Karena kita akan ngelakuin kegiatan bareng mereka, dan yang nentuin, ngasih ide di kegiatan-kegiatan itu ya kita sendiri gitu. Hari ini bakal ngelakuin game apa ya, minggu depan kita bikin rekreasi apa ya, kita bikin kerajinan apa ya yang bisa dilakuin bareng mereka gitu loh, yang bisa mereka lakuin juga. Kan mereka kan nggak sesempurna itu ya untuk ngelakuin kerajinan-kerajinan gitu. Jadi gimana kreatifnya kita untuk bisa bikin lansia ini berpartisipasi di kegiatan yang nantinya bakal kita buat gitu. Itu yang rada susah sih, karena kita harus muter otak nih. Misalkan kita mau bikin kerajinan A, nggak semua lansia bisa ngelakuin ini gitu. Gimana ya? Oke, misalkan lansia yang lainnya kita suruh mereka bikin yang lain aja gitu. Nah itu tuh harus putar otak lah, harus jadi kreatif pokoknya. Poin minus yang terakhir ini menurut aku gak enaknya kerja di day service untuk orang introvert. Kenapa? Karena orang yang benar-benar introvert ya. Karena kan kita tuh kerjanya di aula day service, dimana mereka tuh semuanya kumpul, pegawainya juga kumpul di situ, dan kita pasti bakal komunikasi setiap hari di situ, didengar sama semua orang, harus bisa ceria, harus bisa ngobrol sama semua orang. Dan itu juga tadi yang aku bilang, susah untuk membiasakan diri di lingkungan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bisa survive, aku bisa banyak belajar di situ, banyak latihan, dan alhamdulillah sekarang udah terbiasa gitu. Nah mungkin buat kalian yang introvert, kalian mungkin akan lebih susah nih untuk menyesuaikan di lingkungan yang memang mungkin bisa dibilang crowded gitu ya, yang bisa dibilang banyak banget orang di situ, semuanya kumpul ngelakuin kegiatan bareng-bareng. Apalagi kalau misalkan kalian disuruh ngomong di depan, harus mimpin senam, pandangan semua orang tertuju sama kalian, mungkin itu bakal makin susah sih gitu. Jadi mungkin buat introvert agak-agak susah kalau misalkan kerja di day service gitu. Oke, sekian tadi guys sharing dari aku tentang Kaigo di day service. Semoga bisa bermanfaat. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Thanks for watching.